Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Untuk video kali ini gue spesifik akan membahas mengenai aset-asetnya Chelsea ya. Dimana gue akan membuka dari pemain yang kemarin tampil luar biasa gacor. Poin FPL-nya tertinggi di game week ini sementara dengan 19 poin, yaitu Raheem Sterling. Raheem Sterling kemarin melawan Luton, tim promosi, bermain di kandang sendiri dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Asisnya ini ke Nicholas Jackson. Dari sisi permainan dia main full 90 menit, selalu menjadi andalan ya. Semua bola itu dialirkan ke Raheem Sterling, sehingga dia menjadi motor serangannya Chelsea. Selalu aktif, selalu terlibat di babak pertama maupun di babak kedua. Golnya yang pertama solo run, itu ngelewatin 3-4 pemainnya Luton. Ya memang mungkin yang jadi pertanyaan, ini kan lawannya Luton gitu ya. Apakah dia bisa melakukan hal yang sama ketika melawan tim-tim Liga Inggris yang sudah proven? Karena Luton kan tim promosi ya. Jadi mungkin dia agak kaget juga melihat permainan di Liga Inggris yang levelnya jauh berbeda dari level permainan di Liga Championship gitu. Golnya kedua itu assist dari Malo Gusto juga, berupa cutback, dia langsung tembak di dalam kotak penalti. Gol yang luar biasa, bagus dari set play, sehingga ya kita bisa lihat Chelsea akan bermain seperti inilah untuk beberapa game ke depan gitu. Gue secara overall cukup suka sih nonton pertandingannya. Chelsea cukup solid di pertandingan kali ini, beda banget sama pertandingan dia yang pertama dan kedua melawan Liverpool dan juga West Ham. Untuk beberapa game week berikutnya juga jadwal Chelsea terlihat cukup mudah ya, sampai dengan game week ke-8, sebelum di game week ke-9 mereka akan menghadapi Arsenal. Jadi menurut gua untuk yang belum punya Sterling nih boleh banget dipertimbangkan. By the way, harganya udah naik dari 7 juta ke 7,1 juta. Meskipun ownership-nya masih rendah ya, masih di sekitar 6%. Dan gue prediksi ini akan makin terus meningkat menjelang deadline game week keempat. Karena orang-orang mulai akan beli si Sterling ini sih. Sehingga ownership akan meningkat, tentu saja harganya kemungkinan juga akan kembali meningkat sih menurut gue ya sebelum deadline game week keempat. Bisa banget harganya naik lagi ke 7,2. Jadi mungkin kalian bisa mulai ngedraft gitu, mulai mempertimbangkan untuk membeli Sterling dan juga memperkirakan budgetnya masuk atau enggak. Oke, selanjutnya gue mau sedikit bahas mengenai sejarah nih, sejarah Raheem Sterling di Liga Inggris, mulai dari dia zaman di Liverpool, sebelum akhirnya dia pindah ke City ya sejak musim 2015-2016, lalu pindah lagi ke Chelsea sejak musim lalu. Ini adalah statistik yang gue ambil dari website resminya FPL atau website resminya Liga Inggris. Kita bisa lihat bahwa produktivitasnya Sterling ini nggak perlu diragukan lagi ya guys. Untuk seorang gelandang slash winger, ini merupakan pencapaian yang luar biasa sih menurut gua. Mungkin yang bisa ngalahin yang nggak banyak juga lah. Mungkin ya pemain-pemain seperti Salah, Kevin De Bruyne. Ya pemain-pemain seperti itu nggak banyak yang bisa mencapai produktivitas di level ini. Nah, kalau kita lihat musim lalu itu Sterling agak drop ya. Tahun pertamanya di Chelsea hanya menciptakan 6 gol dan 4 assist. Kita lihat bahwa menit bermainnya pun berkurang cukup drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Chelsea ini musim lalu ada cukup banyak masalah lah, terutama dengan pergantian ownership dari Roman Abramovich ke Todd Boehly,
dan juga pembelian pemain yang segambreng tuh entah berapa pemain, 20 plus pemain yang dibeli, sehingga ya pelatih juga ganti 3-4 kali, sehingga Sterling ini menurut gua tahun lalu agak bingung ya, dia mau ditempatkan di mana, dan kadang dia dipakai cadangan juga, dan sempat mengalami cedera juga. Tapi gue lihat di musim ini Pochettino sangat mengandalkan Sterling sebagai pemain senior Chelsea, karena ya basically pemain-pemain lainnya itu merupakan pemain yang lebih junior gitu ya, kayak kecuali Thiago Silva dan Ben Chilwell mungkin salah satu pemain senior juga. Jadi sangat diharapkan keberadaannya ini untuk membantu atau dapat memperbaiki permainan Chelsea dibandingkan dengan musim lalu. Raheem Sterling ini dalam 3 pertandingan terakhir selalu main full ya guys, dan gue sangat berharap tahun ini dia masih bisa kembali ke peak performance-nya, di mana usianya juga belum terlalu tua-tua amat, meskipun dia sudah 10 tahun ya main di Liga Inggris, tapi usianya masih 28 tahun. Dia karena memulai karirnya dari usia yang sangat muda. Jadi gue sih sangat berharap banyak Sterling bisa kembali ke performa terbaiknya, dan dari sisi harga FPL pun udah diskon besar-besaran nih, dimana Sterling mulai di harga 7 juta aja nih di musim ini, dimana tahun sebelumnya Sterling dihargai 10 juta loh guys. Jadi menurut gue sih masih opsi yang cukup murah ya, lebih murah daripada Foden atau Maddison. Jadi menurut gue sih sangat menarik Sterling tahun ini. Oke, ini adalah tampilan heat map-nya Raheem Sterling di musim ini ya. Memang kita baru terima data untuk 3 pertandingan, yaitu melawan Liverpool, West Ham, dan kemarin melawan Luton. Tapi ya ini sudah kelihatan lah gambaran permainan Sterling di Chelsea musim ini, di mana dia selalu menjadi starter dalam 3 pertandingan tersebut, beroperasi di sayap kanan, sering melakukan penetrasi ke kotak penalti juga. Di mana untuk sayap kirinya awal-awal si Pochettino ini memainkan Chukwuemeka, namun karena dia cedera dan Mudryk pun cedera, jadi kemarin sepertinya mereka mencoba antara Enzo maupun Gallagher yang saling bergantian mengisi posisi di sebelah kiri, didukung dengan Chilwell. Tapi untuk sisi kanan ini dimiliki sepenuhnya oleh Sterling, dibantu oleh Malo Gusto juga dari posisi wingback, sehingga ketika dia masuk ke dalam, Malo Gusto yang menyisir dari sayap, sehingga dia bisa melakukan kombinasi semacam wall pass ataupun umpan terobosan, sehingga Sterling bisa mendapatkan ruang di dalam kotak penalti. Inilah yang terjadi pada gol keduanya Sterling nih guys. Kemarin itu kelihatan banget smooth pergerakan dari Chelsea, aliran bolanya juga smooth. Nah, bagaimana kalian yang belum punya Sterling nih di FPL? Menurut gue sih ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan ya. Opsi pertama itu dengan menjual pemain yang lebih mahal ke Sterling. Contohnya jika kalian punya Rashford atau Bruno gitu ya, pemain MU, di mana MU di game week keempat ini akan melawan Arsenal. Jadi jika kalian ingin menjual itu kan bisa langsung, karena Sterling harganya lebih murah. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah dengan mengupgrade pemain yang lebih murah ke Sterling. Contohnya ketika kita memiliki Mbeumo, Eze, ataupun Diaby-nya Aston Villa gitu. Mereka kan harganya sekitar 6,5, 6,6. Untuk melakukan transfer ke Sterling ya tentu membutuhkan dana lebih ya. Kalau kalian memiliki dana cadangan, dana berlebih, itu bagus, kalian bisa langsung aja transfer. Namun ketika kalian dananya pas-pasan gitu, nggak bisa langsung beralih ke Sterling, mungkin kalian juga bisa mempertimbangkan untuk mendowngrade terlebih dahulu salah satu pemain, misalnya back atau striker kalian. Gitu sih. Dan gua pribadi sepertinya akan mempertimbangkan untuk masukin Sterling di game week keempat ini.
Oke, yang terakhir gue mau bahas sedikit mengenai Malo Gusto, bek kanannya Chelsea yang kemarin menyumbangkan 2 assist untuk 2 golnya Raheem Sterling. Dia ini poinnya jauh mengalahkan Chilwell yang lebih populer dibandingkan dia. Malo Gusto ini bek yang sangat murah, harganya hanya 4,1 juta saja dan ownership-nya masih cukup rendah di 6,4%. Nah, Malo Gusto ini kan menggantikan Reece James ya yang lagi cedera. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah Malo Gusto tetap akan dimainkan sebagai starter ketika Reece James sudah kembali dari cedera? Nah, untuk Reece James sendiri itu informasi atau berita yang gue peroleh dia cedera few weeks ya, beberapa minggu. Jadi sebenarnya masih belum tahu nih kapan tepatnya Reece James ini akan kembali bisa bermain untuk Chelsea. Untuk game week keempat melawan Nottingham Forest, menurut gua sih Reece James masih akan belum bisa bermain ya, masih cedera karena Nottingham Forest itu minggu depan. Jadi menurut gua dia nggak akan bisa recovery secepat itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jarak antara game week keempat ke game week kelima itu 2 minggu guys. Karena di tengah-tengahnya itu ada international break, yaitu kualifikasi Euro 2020, kualifikasi Euro. Jadi ada masa untuk Reece James melakukan recovery selama 2 minggu. Jadi ditambah seminggu gitu ya, ditambah seminggu di minggu ini 3 minggu untuk mencapai game week kelima. Nah, feeling gua Reece James ini udah bisa main nih melawan Bournemouth di game week kelima. Jadi ya mungkin bagi kalian yang mau beli Malo Gusto ini perlu mempertimbangkan hal tersebut. Ya mungkin untuk jangka pendek, untuk short term 1 minggu 2 minggu mungkin oke ya Malo Gusto. Tapi untuk jangka panjang sepertinya dia hanya akan main dari bangku cadangan sih menurut gua. Oke guys, jadi kalian tim yang mana nih? Yang mau beli Sterling di minggu ini? Atau bahkan kalian udah punya? Atau skip dulu nih untuk beli Sterling? Masih ada opsi lain seperti Foden maupun Maddison. Mungkin kalian bisa diskusi dengan gua di kolom komentar. Kalian tim yang mana? Dan juga mengenai Malo Gusto, gimana sih pendapat kalian? Apakah layak untuk dibeli? Atau masih wait and see karena menunggu informasi cedera dari Reece James? Sekian aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Hatur nuhun.